Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran kitab suci. Kali ini saya mengajak saudara-saudara dimanapun saudara berada untuk belajar tentang atau di Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Itu bagian dari khotbah Yesus di bukit yang intinya adalah mengajarkan soal waspada dengan nabi-nabi palsu dan tentang iman yang beneran. Jadi waspada nabi palsu dan iman yang benar. Hari ini bisa dibagi jadi dua bagian, saudara. Yang pertama ayat 15 sampai 20. Waspada nabi palsu. Ya, jadi waspada kepada nabi palsu. Nabi palsu itu bisa muncul di mana-mana, saudara. Kita tidak bisa menilai itu palsu apa bukan, beneran apa bukan. Sulit. Makanya saya mengajarkan atau mengajak saudara untuk menyelidiki tentang firman ini dari Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini, saudara. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita mau melihat nabi palsu atau asli itu dari buahnya atau apa yang dihasilkan dari pengajarannya itu. Ya. Yesus bilang hati-hati sama orang yang kelihatan rohani dari luar, tapi hatinya serigala. Serigala kan diam-diam tapi jahat, saudara. Kita diperingatkan untuk hati-hati. Seperti yang rohani, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Ini kan sangat kita sulit membedakan, menghakimi apakah orang itu nabi palsu atau nabi beneran nih. Kita nggak ngerti. Tapi dari kata kuncinya yang membuat kita ngerti itu hasilnya, hasil dari buahnya, apa yang mereka lakukan atau ajarkan. Kalau nabi itu pasti mengajarkan, saudara. Tapi ajarannya bagaimana? Buahnya, hasilnya bagaimana? Nah, dari luar sekali lagi, puji Tuhan, haleluya. Tapi dalamnya nggak ngerti kita. Ya, kuncinya ayat 16 dan ayat 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi mari kita mengenal mereka dari buahnya. Jadi yang pertama adalah buah yang baik. Karakter Kristus yaitu kasih, sabar, jujur, rendah hati, hidup kudus. Ini cuma bisa tumbuh kalau orangnya beneran nempel atau menempel kepada Tuhan Yesus atau mengimitasi, ya, meniru dan menempel kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu baru kita bisa melakukan yang saya bacakan tadi, yaitu kasih, sabar, jujur, rendah hati, hidup kudus dan sebagainya. Nah, itu buahnya. Kalau nabi palsu atau guru yang asli benar mesti ngajarnya begitu. Jadi buah yang jelek, apa yang jelek itu gini: munafik, serakah, pemecah belah, hidup dosa, artinya banyak melakukan dosa. Pohon jelek gak bisa menghasilkan buah yang baik. Ya, ini gambarannya begini, nabi palsu atau yang beneran. Kalau beneran pasti akan banyak mengadakan kasih, sabar, jujur, rendah hati, hidup kudus dan sebagainya. Jadi jangan menilai dari khotbah seseorang itu hebat, suka melakukan KKR, ya, bisa mengeluarkan mujizat yang keren-keren,
Kan banyak kita melihat di TV-TV itu, atau di YouTube, di TikTok itu banyak orang khotbahnya keren-keren saudara. Banyak melakukan mujizat. Tidak hanya di luar di sana, tapi di tempat kita ini juga banyak begitu. Kita tidak bisa menilai begitu, wah pasti ini yang beneran nih gitu. Tidak bisa begitu. Tapi disuruh melihat kehidupannya sehari-hari, ya, suruh melihat kehidupan mereka tiap harinya gimana. Yang kedua, ayat 21 sampai ayat 23. Bukan semua yang bilang Tuhan Tuhan masuk surga. Jadi bukan setiap orang yang berteriak padaku Tuhan Tuhan. Ku siapa? Yesus. Bukan setiap orang yang teriak Tuhan Tuhan kepada Yesus itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini hati-hati. Kita kan tiap hari, kita semua orang Kristen pasti Tuhan Tuhan Yesus tiap hari, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Selama ini kan kita, wah kalau Tuhan kita sudah Yesus, Allah kita sudah Yesus, pasti ini masuk surga. Tapi ingat, ada yang hal yang perlu perhatikan, ya. Ketaatan, aktivitas rohani, banyak orang kaget di hari akhir nanti. Karena Yesus sendiri, orang berseru padaku Tuhan, Tuhan, tapi itu tidak akan masuk surga, tidak pasti masuk surga, ya. Tapi akhir dari segala kehidupan kita, saya juga merefleksi diri saudara, mengkaca diri sendiri, mengoreksi diri saya sendiri, ya. Yang pertama, mereka aktif banget saudara, aktifnya banyak. Bukankah kami bernubuat, ya ini nubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, dari ayat 22. Tapi Yesus menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala kamu yang melakukan kejahatan, dari ayat 22, ayat 23. Jadi orang pun yang banyak melakukan aktivitas ibadah, bahkan mengadakan mujizat loh, dan berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus, akan masuk kerajaan surga. Belum tentu. Makanya di dalam kehidupan ini jangan terlalu pongah, wah saya pasti nih. Tapi apakah kira-kira sesuai enggak apa yang disampaikan Tuhan di ayat ini saudara? Saya juga mengoreksi diri saya sendiri nih. Maksudnya aku tidak pernah mengenal kamu, bukan berarti saya mengenal pribadi lepas pribadi. Yesus mengenal pribadi seorang, lalu orang itu tiap hari kumpul seperti rasul. Kalau itu mereka kan mengenal secara pribadi, karena Yesus itu saat itu manusia, pasti mengenal watak karakter dari para rasulnya, para muridnya, dan mereka juga mengenal Yesus, ya. Tetapi mereka kenal pekerjaan buat Tuhan, tapi gak kenal Tuhannya. Ya ini yang dimaksud tidak mengenal. Mereka aktif melakukan kegiatan untuk Tuhan, tetapi tidak kenal siapa Tuhannya. Artinya memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, tapi tidak mengenal Yesus sebenarnya. Siapa sih Yesus sebenarnya? Nah ini, bukan Yesus anak Allah, iya, dulu anak Allah. Bukan Yesus itu nabi, dulu nabi. Berkata dulu ya, tapi sekarang Yesus kan bukan anak Allah lagi. Yesus adalah Allah. Yesus tidak nabi lagi, tapi Allah. Sekarang kan orang begitu, berdoa, mintanya kepada Yesus, berterima kasih kepada yang lain, ya.
Berdoanya kepada Yesus bimbang. Allah A, B, C. Terakhir kasih dalam nama Yesus, itu salah. Kalau kamu memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, ya berdoa kepada Yesus juga. Seperti Thomas. Ragu-ragu, dikasih tahu langsung percaya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Yang benar begitu, saudara. Ini saya mengoreksi diri sendiri juga, bukan hanya berbicara untuk orang lain. Apakah saya sudah berdoa ketika saya memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, sudah menyembah Yesus? Apakah doa saya kepada Yesus? Nah, makanya kalau saudara teriak-teriak Yesus Tuhan, Tuhan, melakukan banyak pekerjaan, lakukanlah itu untuk Tuhan Yesus. Dan berdoa kepada Yesus. Kapan berdoa kepada Yesus? Di mana ayatnya, Pak? Kok berdoa kepada Yesus? Bukankah Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Seolah-olah doa Bapa kami itu seperti mantra. Dibahas di mimbar-mimbar sampai panjang begitu. Yohanes 14 ayat 14. Mintalah kepadaku dalam namaku. Yang berkata siapa? Yesus. Aku akan melakukannya. Udah jelas kan? Kalau Allah kita, Tuhan kita Yesus, doanya kepada Yesus, ya disembah Yesus. Jelas, udah jelas gitu. Tapi orang tidak tahu, saudara. Sekolah aja teologi ya, sarjana teologi ya, tapi ya repot sekarang. Kan begitu. Malah khotbahnya doa Bapa kami, bukan doa kepada Yesus. Katanya Tuhannya Yesus, kan begitu. Ya, terus saya tidak bilang begitu terus. Yang dikehendaki Yesus apa? Nah ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, ini juga kesulitan dicerna orang. Saya berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah orang, inilah kehendak Bapakku. Kehendak Bapak apa? Bayar per puluhan, Pak, katanya gitu. Terlalu singkat, gampang. Bayar buah sulung, Pak. Bayar per puluhan, Pak. Kehendak Bapak bukan itu, saudara. Ya. Sama ini kan kita mendengar begitu. Pokoknya jauh lah dari apa yang dimaksud dari Yesus sendiri. Ya. Apa itu kehendak Bapakku? Melakukan kehendak Bapa, hidup berserah. Berserah kepada siapa sih? Kepada Tuhan Yesus. Yang melihat saya itu loh, suruh percaya kepada Yesus. Dan hidup menurut firman-Nya. Ya ini, kalau tidak percaya, apa sih kehendak Bapa? Bayar per puluhan, Pak? No. Buah sulung, Pak? No. Persembahan begitu tidak berkenan bagi Allah. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, dengar saudara, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membagikannya pada akhir zaman. Ya. Saat itu orang melihat Yesus, ya, dan harus percaya, saudara. Saat itu orang akan melihat. Tapi bagaimana dengan kita orang-orang zaman ini yang tidak pernah melihat Yesus? Kita percaya dari pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-hambanya lewat kitab suci. Ya, bagaimana? Yohanes 20:29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kira-kira begini. Ya, karena kamu melihat aku, kamu percaya, itu lumrah. Logis, kira-kira begitu. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat tapi harus percaya. Kalau hari ini saudara mendengar hal ini tidak percaya atau percaya, kalau percaya saudara akan dibangkitkan pada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan sih?
Ya saat kebangkitan orang percaya yang sudah mati. Yang mati dibangkitkan semua. Kalau saudara percaya itu dibangkitkan. Nah ini konsep percaya itu gimana? Konsep percaya menurut Tuhan Yesus bagaimana? Berserah. Berserah kepada siapa? Kepada Yesus. Kehendak Bapa itu supaya setiap orang percaya kepada Yesus, baik yang melihat ataupun tidak melihat, cuma mendengar. Percaya itu gimana? Apakah gini? Nah, kamu kasih tahu ya. Tadi ada mobil banyak kempes di sana sehingga jalannya macet. Percaya? Percaya Pak? Bukan begitu saudara. Konsep percaya di kitab suci begini. Berserah. Menyerahkan, percaya itu menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Siapa itu? Yesus. Kehendak Bapa itu supaya saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Baik yang dulu pernah melihat ataupun yang hanya mendengar, tidak melihat tapi percaya. Akan dibangkitkan pada akhir zaman. Bagi yang tidak percaya gimana? Ya tidak. Ini kitab suci yang berkata begitu, dan sampai sekarang itu masih berlaku. Ya. Ya ini apa yang harus kita lakukan setelah mendengar ini? Pengaplikasiannya. Yang pertama ada 3. Uji diri sendiri. Ya. Apakah iman kita berubah enggak atau cuman KTP? Rajin banget ke gereja, tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kehendak Bapa itu percaya kepada Yesus Kristus, bukan kehendaknya supaya percaya kepada Bapa. Nah ini yang banyak keliru orang. Kehendak Bapa adalah supaya orang yang mendengar atau yang dulu melihat itu percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada Bapa. Percaya kepada Bapa, tidak begitu. Kehendak Bapa supaya percaya kepada Bapa. Kehendak Bapa supaya setiap orang yang melihat percaya kepada Yesus. Orang yang tidak melihat namun percaya, mendengar dari pemberitaan harus percaya. Ini tidak ada hubungannya saudara seminggu 7 kali ke gereja, pelayanan saudara sibuk sampai tidak kenal mandi, lupa pulang ke rumah. Tidak begitu. Yang kedua, uji pengajaran. Jangan langsung amin sama semua khotbah keren. Banyak orang khotbah keren, jangan langsung amin. Tadi kan judul khotbahnya, judul firmannya kan hati-hati dengan guru palsu. Guru palsu itu bisa khotbahnya lebih bagus. Kalau saya sih tidak khotbah, cuma ngomong aja gini. Kalau tidak khotbahnya keren ya dia biasa. Saya kan bukan pengkhotbah yang keren, bukan. Ya saya ngakui hanya ngomong yang tidak bagus bahasa saya. Cuman saya sampaikan, saya yang menyampaikan firman. Jangan langsung amin sama semua khotbah keren. Belum tentu itu nabi beneran tuh. Kadang nabi palsu. Hati-hati. Ya. Hati-hati saudara. Sepertinya bagus-bagus loh. Saudara-saudara. Kalau ini saya pernah mau mengadopsi, pernah ada begini. Saudara-saudara, kalau kamu berani menyerahkan motormu, menyerahkan dompetmu, uangmu toh, nanti Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau berlipat-lipat itu udah, seandainya motormu harganya 15 juta, berlipat-lipat berarti banyak sekali. Kalau begitu, khotbah begitu itu, saya yakin itu di kitab suci tidak begitu. Akhirnya apa? Ini saya juga mendengar karena kisah itu banyak yang menceritakan. Kejadiannya ada di kota Semarang, di suatu gereja di kota Semarang, kayak semacam KKR begitu.
Kalau kamu menyerahkan motormu untuk pelayanan, uangmu, hartamu, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan itu katanya ya, ujung-ujungnya itu kisruh orang itu sama keluarganya. Karena motor untuk kerja, untuk sembarang malah dikasihkan untuk pelayanan. Akhirnya tidak punya motor. Ujung-ujungnya diminta lagi. Itu kisah dari teman saya. Saya tidak ngerti sendiri, tapi katanya begitu, dan itu terjadi di Kota Semarang. Ya, jangan asal bilang amin, saudara. Amin. Kalau melayani itu penyerahan diri kok, saudara. Bukan supaya kita mendapatkan berlipat-lipat ganda apa yang kita lihat saat ini. Ini itu bisa jadi guru palsu begitu ngajarkan begitu. Jangan bilang amin ya. Ya. Yang ketiga, fokus ke hubungan. Tuhan mau mengenal kita. Bukan cuma kita sibuk kerja buat Dia, mengeluarkan mujizat, banyak pelayanan, tapi tidak pernah mengenal Dia dengan benar. Siapa Tuhanmu? Siapa Allahmu? Kamu kerja buat siapa? Kamu melayani buat siapa? Yang benar adalah ketika kamu percaya Tuhan pada Yesus, berarti Yesus adalah pemilik kehidupanmu. Yang kau sembah harus Yesus. Yang kau muliakan hanya Yesus. Kamu berdoa kepada Yesus Kristus dan menyerahkan segenap hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sampaikan, kiranya memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.